Halo, gue Ayu Tami. Gue percaya segala sesuatu yang dilakukan dengan hati akan membawa lo ke tempat yang tertinggi. Gue Ayu Tami, tadi gue habis dari kantor, udah kerja, terus dikabarin sama Meda, ready buat wall climbing? Ready dong. Gue udah ganti baju, sekarang siap-siap jemput Meda. See you there. Wall climbing membawa gue untuk mengerti tentang pantang menyerah, keberanian, tentang mimpi yang harus dicapai dengan semua pahit manisnya. Wall climbing juga mengajak gue bertemu dengan teman-teman yang punya satu visi, sekaligus menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang pemberani, seperti yang satu ini. Oke, sekarang sudah bersama Meda Kau. Ini dia temen gue yang tadi gue on the way jemput. Jarang-jarang nih jemput Meda. Meda Kau ini adalah orang yang mengajak gue wall climbing. Lebih tepatnya sih sebenarnya gue ngeliat gitu, Med, lo keren banget wall climbing gimana? Terus yaudah lo ikut gue yuk. Karena deket lagi. Iya, terus di kota lagi. Nggak jauh-jauh. Coba Meda. Hai, nama gue Meda Kau. Gue adalah seorang singer-songwriter. Dan gue sama Ayu itu ikutan komunitas wall climbing. Med, lo pertama kali join wall climbing itu kenapa? Karena kan pandemi itu kita kurang kegiatan kan. Ya, betul. Kan di rumah doang. Terus udah gitu ya keidaan lah gue diajakin sama si Renata. Oke. Dia kan yang emang pegang di FX tuh. Ya. Jadi gue diajakin, terus dari itu gue lihat, wah boleh juga nih buat gantiin olahraga. Sebenarnya gue tujuan utama gue itu buat gantiin olahraga karena kan gak bisa kemana-mana juga. Ya, Terus lumayan bosen kalau gue kan biasanya pilates sama itu kan, apa namanya itu pilates kan. Wah perlu yang lebih menantang dikit gitu. Ternyata deket. Ya udah gue awal mulanya tuh pas awal pandemi lah. Oh, I see. 2020 tuh berarti ya? Oke. 2020 ya. Pas pertama kali lo manjat, kalau itu kan emang sangat takut ketinggian. Kalau perasaan lo apa? Kalau gue senengnya itu sebenarnya yang bikin gue tertarik pertama boulderingnya kan. Kalau bouldering kan bukan soal ketinggian tapi tenis kan. Iya. Jadi lu kayak Spiderman aja dari kiri ke kanan ke kiri, lu mesti bisa nguasain gitu-gitu deh. Nah, gue makin ngerasa wah gila, nggak usah sampai tinggi doang, gue tetap bisa nguasain nih yang namanya si wall climbing ini. Oke. Itu yang bikin gue tertarik pertama, karena gue pada dasarnya juga pas kalau udah di atas ya agak takut juga sih kalau ngeliat ke bawah gitu. Perbedaan wall climbing dengan bouldering itu apa sih sebenarnya? Bouldering itu, boulder tuh kan artinya batu sebenarnya kan. Nah itu diambil jadi istilah sama orang-orang wall climbing buat kita latihan teknis. Jadi gimana cara megang, kakinya gimana gitu. Maksudnya kayak memijak dan tangannya mencengkramnya gimana. Terus udah gitu pemilihan batunya gimana gitu. Terus gimana cara gimana caranya supaya badan lu, antara lu kejar-kejaran nih, badan lu nggak cepet capek tapi lu mesti nyelesain satu lintasan. Gitu. Jadi kita harus bisa menyelesaikan satu buah putaran berdasarkan warna. Oh, jadi udah sampai cari jalurnya sampai ujung udah selesai gitu ya. Itu bedanya. Jadi wall climbing kan ke atas. Dan bisa batu apa aja gitu. Pokoknya tujuan utamanya adalah naik. Begitu sampai atas. Sebenarnya yang lo rasain apa gitu selama during wall climbingnya itu atau during memanjatnya itu sampai di atas terus lo balik lagi, perasaan apa yang lo rasakan? I feel challenges. Iya. Merasa tertantang kan untuk nyampe atas, kayak tinggi banget nih. Pas udah nyampe di atas, oh ternyata segampang itu ya. Gitu. Rasanya tuh nggak sesusah yang dibayangkan. Pelajaran apa yang lo dapat dari wall climbing?
pelajaran time management. Jadi kalau misalnya lu wall climbing, bouldering ya, gue tahu bouldering. Bouldering itu lu harus berlomba-lomba antara badan lu, tingkat apa ya, tingkat endurance lu misalnya cuma 20 menit. Tapi lu mesti menyelesaikan satu buah jalur. Itu harus kurang dari 20 menit supaya endurance lu kuat. Nah itu gue ngerasa gue mesti cepet nih, mesti bisa menyeimbangkan antara endurance gue dan jalur yang disuruh, jalur yang harus diselesaikan. Jadi harus cepet mikir ya, kiri kanan, batu yang ini, kakinya harus begini. Nah harus cepet tuh menyelesaikan sesuai dengan yang diinstruksikan oleh instruktur. Nah, lo sendiri mulai tertarik sama wall climbing itu sejak kapan sebenarnya? Sejak pandemi, jadi tahun lalu ya, awal tahun lalu ya. Karena kan pas awal tahun lalu kan gak banyak kegiatan tuh. Jadi gue cari-cari, pas kebetulan si Renata yang di FX tuh, di FX, dia ngajakin gue gitu. Gue cobain, gue pikir tadinya harus bisa apa gitu kan. Ternyata enggak juga tuh, datang nyobain, langsung jatuh cinta. Akhirnya ikut deh. Seseru itu. Lo kan bilangnya seru nih, Matt. Tapi pas awal mulai, kayak gue kan memang takut ketinggian gitu ya. Pas awal mulai lo ada rasa takut gak sih? Enggak, karena yang gue pertama kali coba kan bouldering tuh. Bouldering kan nggak tinggi. Bouldering tuh nggak tinggi, jadi dia tuh bouldering itu kayak ngajarin kita teknik-teknik dasar untuk memanjat. Jadi begitu ngeliat papannya yang berisi batu-batuan itu dan nggak melihat ketinggiannya, gue bilang bisa sih ini sih. Ternyata nggak semudah yang dibayangkan pertama kali ternyata. Cuma nggak takut gue. Tapi mulai saat itu pas gue bouldering gue langsung jadi cinta gitu, kayak pengen terus-terusan. Kan lo udah seneng nih sama wall climbing bouldering ya. Tapi sebenarnya ketika lo pertama kali manjat, terus abis itu lo nyampe atas, perasaan apa sih yang lo rasakan? Wah gila, kayak nerima Grammy Award. Soalnya itu kan tinggi banget ya. Terus kayak gue tuh juga kalau misalnya ternyata kalau pas kita manjat itu, kalau lu berani nengok ke bawah, lu pasti langsung jiper. Parah sih, takut gitu kan. Jadi pas gue pertama kali nyoba, terus gue nengok ke bawah kayak udah gitu. Tapi ternyata si instrukturnya tuh lumayan bantuin. Enggak bisa yuk naik lagi dikit lagi gitu kan. Jadi waktu udah nyampe ke atas, gue rasanya wah thank you, I love you mom, I love you dad. Kayak terima penghargaan. Sukses banget gitu rasanya. Seneng tuh. Kalau ngomongin ya ini bisa bilang salah satu pencapaian lah ya dalam hidup ya. Walaupun mungkin buat orang hal kecil gitu ya. Tapi buat diri lo sendiri ada pelajaran yang bisa lo petik nggak? Ada banget. Gue ikut wall climbing itu menurut gue ya, gue belajar time management sih. Sebenarnya gue suka hal-hal yang bersifat petualangan ya atau olahraga ekstrim itu dari dulu sih, dan baru benar-benar bisa menikmati itu justru di atas 30-an. Ada keberanian setelah vaksin, baru berani main-main keluar, akhirnya mulai aktif wall climbing dan bouldering itu di awal tahun 2021 diajak sama Meda Kau. Wah, pertama kali gue wall climbing itu di tengah jalan, ketika di tengah-tengah mungkin ketinggian 4-5 meter, itu gue sangat merasa kayak gue ngapain sih di sini gitu, kayak why are you doing this gitu. Tapi karena ada suara-suara di bawah gitu, mau dari coachnya, dari teman gue bilang ayo lo bisa dikit lagi, itu yang membantu gue tiap langkah itu jadi kayak oke, 1 langkah lagi, udah belum 1 langkah lagi, oke 1 langkah lagi, sampai akhirnya nggak kerasa bener-bener sampai atas gitu. Dan udah nyampe atas ternyata gue ngerasa wah, gue kayak menemukan jati diri yang baru ya, kayak menemukan sesuatu yang baru dari gue, bahwa gue bisa juga ya ternyata melakukan hal-hal yang gue pikir gue nggak capable gitu. Jadi ketika gue melakukannya kedua kali dan ketiga kalinya, jadi sudah terbiasa. Dan gue ngerasa, hey,
ini worth the try ya ternyata gitu. Ketakutan itu ada, tapi justru itu jadi pegangan gue untuk tahu batasan. 2 kata wall climbing, seru banget. Kalau boleh gue tambah, must try. Kalau Meda, ini tadi udah gue kenalin sebelumnya di Indo Climb Renata, tapi baru sekarang nih kita mau nanya-nanya ke Renata. Renata, climber sejak kapan sih sebenarnya setelah melihat lo bergelantungan? Sebenarnya kalau aku sih nggak lama ya, 2018. Oh lumayan lah ya, 3-4 tahun. Iya, 4-5 tahun lah ya. Oke. Lumayan, tapi kenapa nggak bilang lama? Karena ternyata setelah masuk dunia panjat ada yang udah 20 tahun, 25 tahun, udah Oh baik, oke. kayak seumur hidupnya gitu. Iya, iya. Sebenarnya ini kan di dalam mall, banyak kan yang juga ada bener wall climbing, literally bebatuan gitu. Iya, tebing alam. Tebing alam ya nyebutnya, tebing alam. Kalau misalnya kayak Meda kan anak kota Jaksel ini kan memilih di mall, memilih di mall gitu. Apakah memang tujuan lo tuh untuk orang-orang yang berada di kota sebenarnya? Of course iya, jadi Oke. memang kita yang jemput gitu, jadi kita Oke. adakan di tengah kota Jakarta, Iya. karena kita mau bikin olahraga manjat ini juga jadi salah satu olahraga urban gitu. Oh, I see. Nggak yoga aja kayak Iya. sekarang kan kebetulan banyak banget orang sekarang udah mulai ke olahraga ya. Iya. Kalau lari itu udah sebelumnya, sepeda sekarang lagi tren banget, Oke. yoga juga. Nah manjat ini kan sebelumnya masih inklusif loh, masih terbatas Betul. di anak-anak pecinta alam misalnya, Iya. atau kalau mau manjat ya kita harus ke tebing dulu. Iya. Tapi banyak yang mau sebenarnya aku tahu, tapi nggak punya aksesnya gitu. Jadi kita datang ke sini, kita berikan aksesnya, kita ajarin, kita jemput lah semua yang mau belajar, ayo. Oh, nah Indo Climb sendiri udah berapa lama? Kalau lo kan udah climbing dari 2018 ya. Iya. Kalau Indo Climb sendiri? Kalau Indo Climb sendiri berdiri di Apex Sudirman, itu kurang lebih sekarang jalan tahun kedua. Oh, I see. Oke. Iya. Tapi sebenarnya yang perlu dipersiapkan tuh apa aja sih sebagai pemula? Gitu, sebagai pemula. Oke. Sebenarnya kita itu ngajarin panjat tebing. Ya. Memang kita jemput anak-anak. Core-nya sebagiannya intinya panjat tebing itu gitu. Oke. Yaitu tebing alam gitu. Panjat tebing itu sebenarnya masuk olahraga ekstrim. Ya, betul. Tapi bukannya nggak mungkin untuk dipelajarin kalau kita tahu step-stepnya yang benar seperti apa. Oke. Dan bukannya nggak mungkin anak-anak baru, anak-anak tentang itu untuk belajar. Oke. Nah makanya, tapi memang banyak sekali yang kita harus pelajarin gitu di panjat tebing. Dari teknik memanjat itu sendiri, dari alat-alatnya seperti apa, safety procedure Iya. seperti apa, terus disiplinnya seperti apa. Ternyata ada banyak gitu kan. Iya. Ada boulder, ada top rope. Kita mau pelajarin step by step, dan kita mau semua orang tahu, jadi ilmu yang kita punya bisa kita bagi-bagi dan bisa manjat bareng kita gitu. Jadi nggak terbatas kalangan itu aja gitu. Nah, boleh tolong jelaskan nggak kepada kaum awam ini? Tadi kan yang kita tahu tuh cuma wall climbing, bouldering gitu. Ternyata ada beberapa. Iya. Itu apa aja dan perbedaannya apa? Oke, sebenarnya manjat itu ada 3 disiplin. Oke. Satu yang bouldering itu memecahkan seperti kayak puzzling gitu ya. Oke. Memecahkan puzzle. Nah, kalau yang biasa Meda ikutin itu kita ada buka kelas interval training for bouldering. Itu salah satu cakupan dari boulder, Oke. tapi kita mau anak-anak tuh belajar tekniknya seperti apa. Ya. Nggak melulu menggunakan tangan, cara footwork seperti apa, core seperti apa. Oke. Lalu disiplin kedua itu adalah lead climbing. Lead climbing itu yang tinggi wall, Ya. tapi pasang jalurnya sendiri. Oh, ya ya. Tapi yang namanya lead ini bisa dipermudah dengan namanya top rope. Oke. Jadi kita yang udah bisa lead climbing, kita yang pasangin jalurnya, Mhm. sehingga yang belum bisa lakukan itu di top rope, jadi jalurnya udah dipasangin. Terus yang ketiga itu ada speed. Oke. Speed itu yang bawa nama harum bahasa Indonesia.
kalau di Asian Yang Games cepat itu nah, ya. yang Oke. cepat itu yang Spider Woman apa Iya, kemarin kita baru pecahin rekor lagi atlet kita. Iya. Nah kita tuh unggul banget di sprint. Oh, oke. Indonesia tuh unggul banget di sprint. Di Indo kan juga ada sprint. Berarti di Indoclan sendiri sebenarnya punya banyak kelas ya. Gue sempat lihat juga ada yoganya juga yang Iya, before gitu ya. Iya iya. Oh, Karena emang manjat bisa dikawinkan dengan olahraga lain kan. Karena kita memang perlu abis strength, abis power, perlu flexibility juga. Kita ya, bisa flexibility. dapet, ya, kita bisa dapat itu di yoga juga. Nah, ketika orang baru nih belum pernah samsek datang ke Indoclan gitu kan pasti gara-gara gue mulai dari mana nih ya? Iya. Sebaiknya ketika dia datang dia harus ngapain nih? Setelah apakah dia harus ikut kelas atau coba-coba dulu atau gimana? Kita sih selalu arahin ke kelas dulu, kelas Oke. interval training itu. Ya, Ya karena kita mau biasain dulu badannya gitu. ya, Sebenarnya top rope juga bisa, tapi kan komunikasi agak susah ya coach ke pemanjat karena kan papannya tinggi ya. dan orang kadang-kadang beberapa orang punya kecenderungan agak nervous gitu kalau di sini berasanya aduh capek nggak bisa gitu. Iya. Nah kalau di interval training tuh karena papannya pendek kalau nggak bisa kan turun lagi. Iya. Nanti kita coba lagi. Terus ada beberapa misalnya beberapa jalur kok kayaknya nggak bisa nih gerakan ini. Nah kita bisa pelajarin di interval training. Oke. Kalau baru sih bisa dikombinasi itu, maksudnya minggu ini Cobain interval lah, training, ya. minggu depan top rope, terus kalau top rope-nya udah mentok grade-nya balik lagi ke interval training kayak gitu. sampai masuk ke grade tertentu nyaman dan bisa maju ke lead climbing misalnya atau ke bouldering yang grade-nya lebih tinggi misalnya. Oh, yang penting dia dapat nyaman dia dulu ya. Iya. Semua hal gitu ya. Iya. Oke. Nah, kehadiran Indoclan sendiri tujuannya sebenarnya apa? Kalau misalnya kita ngomongin masyarakat urban di Jakarta gitu. Iya. Tujuan kita yaitu satu, kita mau lebih banyak orang lagi yang suka dengan olahraga manjat ini. Oke. Dengan banyak yang suka olahraga manjat ini, akan lebih banyak orang tertantang untuk coba climbing trip ke aslinya seperti bagaimana. Oke. Terus nggak memungkiri anak-anak kota ini kayak gue juga salah satunya anak-anak kota gitu Yeah. yang kalau misalkan diajak ke kegiatan outdoor tuh pasti mau, tapi begitu kalau kebenaran kan kayak aduh camping nih begini ya gitu. Iya. Aduh tidur begini kayak gitu Asli. Nah otomatis sih kalau misalkan kita udah suka sesuatu dan kita bawa pelan-pelan biasanya so far sih orang-orang akan senang dan jatuh cinta. Yeah. Kita mau more people go outside lah. Oke. Dengan orang kenal manjat juga makin banyak orang yang mengembangkan pariwisata atau pariwisata yang berhubungan dengan jalur-jalur pemanjatan di Indonesia juga. Berarti Indoclan selain menyediakan fasilitas di kota itu sendiri sebagai pemula, misalnya kayak kita ini yang pemula ini, tapi juga membuka kita juga ada trip loh keluar gitu, once lo pengen nyoba yang di luar gitu ada ya? So far saat ini ada, tapi masih yang deket-deket ya, karena ya kita di mana sih misalnya contohnya? Hari ini sebenarnya ada kita ajak ke Padalarang. Oh, Padalarang sebelum Bandung ya. Iya. Apa namanya tuh? Ada buka ya? situ. Oh, ada ya? Tapi Garang Pengantin kan. Iya, Oh. Garang Pengantin. Oh, oke. Jadi Citata namanya. Citata, betul, Citata. Oh, oke. Cuma ya belum terlalu banyak juga di Ya. Indonesia, terus masih areanya tuh masih area apa sih pertambangan juga. Oke. Jadi bukan kayak national park gitu loh yang Iya. masih berdebu apa segala macam. Nah, kita harapin dengan lebih banyak pemanjat, lebih banyak yang suka manjat, lebih banyak yang kayak tertantang buat bikin jalur-jalur pemanjatan di seluruh Indonesia gitu. Diperbanyak lah ya. Iya, Iya, karena iya. kita harus do this together gitu, nggak Iya. bisa kita doang. Karena memang kalau di Indonesia masih sedikit ya jalur itu ya. Sedikit sekali ya. Oh. Kalau dibandingin sama negara lain sih sedikit sekali. Nah, itu dia kesenangan kita hari ini, udah wall climbing bareng Meda dan Renata. Thank you guys sudah follow gue hari ini. Dan semoga menginspirasi dan bikin lo pengen wall climbing juga kayak kita.